Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam teman-teman, jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Tiap malam upload, ya, senang sekali, bersyukur sekali saya masih diberikan waktu dan kesempatan untuk terus berbagi keilmuan kepada kamu semuanya, tepatnya di jam 9 malam setiap malam. Jadi pantengin terus channel YouTube ini. Yang sudah subscribe, jangan lupa klik tombol loncengnya. Yang belum, silakan segera subscribe dulu agar kamu bisa berlangganan atau dapat notifikasi ketika nanti saya update video terbaru. Yang sudah nonton, jangan lupa di like jika kamu suka dan share ke seluruh kerabat kamu. Teman-teman, kali ini saya akan bahas permintaan atau pertanyaan banyak orang. Salah satu pertanyaannya adalah mengapa rezeki itu susah datang? Kemudian kenapa juga sudah punya bisnis, sudah dapat uang, tapi sepertinya uangnya tidak bisa nyimpen, tidak bisa menabung dengan baik. Walaupun banyak rezekinya, tetapi duitnya seperti seakan-akan hilang begitu saja. Kira-kira apa sih penyebabnya? Tonton videonya sampai selesai ya. Saya akan jawab secara detail dan secara lengkap, gamblang di video kali ini. Namun sebelum itu, saya ingin mengajak kamu semuanya untuk menghadiri yang dalam waktu dekat seminar online-nya tanggal 10 Maret. Kita akan bahas, atau saya akan bahas tentang terapi luka batin, mengapa luka batin itu ada dan bagaimana caranya untuk menghilangkan atau menyelesaikan atau mendamaikan diri sendiri atau mendamaikan hati agar kita terlepas dari luka batin. Dan di sana juga kamu akan diterapi juga pastinya ya. Jadi segera daftarkan diri kamu, dan untuk pendaftarannya langsung hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ajakan juga dari saya untuk bergabung kalian untuk belajar banyak tentang ilmu kehidupan, mengupas banyak tentang law of attraction, hukum tarik menarik, tapi saya kemas dengan istilah rahasia keajaiban doa. Karena nanti ketika kamu paham ilmunya, hidup akan dimudahkan oleh Allah, urusan dilancarkan, kemudian penuh dengan keajaiban, penuh dengan surprise dalam hidupnya ya. Jadi segera daftarkan diri kamu, durasinya 1 tahun dan pertemuannya 1 minggu sekali setiap minggu malam. Untuk pendaftarannya langsung hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor. Dan ada satu lagi acaranya atau seminarnya, yaitu bootcamp yang saya adakan 3 hari 2 malam di Jogja di Kaliurang. Sekali lagi 3 hari 2 malam, tepatnya tanggal 2, 3, dan 4 Juni. Ini acaranya sangat-sangat keren karena kamu kumpul dengan saya selama 3 hari 2 malam. Totalitas program ulang bawah sadar, menjadi manusia yang ajaib, menjadi manusia yang berlimpah, menjadi manusia yang memahami tentang konsep kehidupan yang baik. Jadi segera daftarkan diri kamu, ikut bergabung di sana tanggal 2, 3, 4 Juni ya. Untuk pendaftarannya langsung hubungi nomor WA-nya Mas Roni yang tertera di layar monitor. Baik teman-teman, to the point, saya akan jelaskan lengkap gamblang di sini sesuai pertanyaan yang tadi saya sampaikan, yaitu mengapa sih rezeki itu semakin sulit walaupun sudah punya bisnis, tapi uangnya seperti ya nambah tapi kok hilang-hilang begitu saja. Kenapa ya kira-kira? Baik, setidaknya ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ada sesuatu yang tidak banyak orang sadar yang ada di dalam dirinya, yaitu luka batin. Kok dibahas terus nih luka batin gitu? Karena ini penting. Orang yang memiliki luka batin yang terus larut dalam kesedihan itu akan sangat membawa dampak yang sangat tidak baik di masa yang akan datang. Kamu boleh cek ke dalam kehidupan kamu sekarang. Kenapa saya katakan kamu? Boleh jadi yang nonton sekarang punya pertanyaan yang sama. Luka batin itu goresan luka. Ya, goresan luka yang belum kering yang ada di dalam hati. Belum kering maksudnya adalah masih terus terngiang dan mampu dirasakan. Walaupun kejadiannya atau lukanya itu sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Uniknya manusia pada umumnya saat mereka belum tahu ilmunya dan belum tahu dampaknya menyimpan luka batin, dia mampu mengingat walaupun itu sudah lepas beberapa tahun atau sudah lewat beberapa tahun kejadiannya. Tetapi kita tidak adil sama diri kita sendiri. Kalau giliran sesuatu yang melukai itu kita mampu mengingatnya meskipun sudah bertahun-tahun kejadiannya. Tetapi kalau anugerah atau kebaikan atau surprise atau kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita, itu cenderung kita melupakan, lepas begitu saja, bahkan tak berbekas dalam hati ya, karena tidak bersyukur. Itu lagi.
Nah, contoh luka batin itu begini. Kalau kamu pernah mengalami kejadian yang pahit dalam hidupmu, baik itu yang bersinggungan dengan orang tua, ataupun bersinggungan dengan teman, keluarga, atau pasanganmu mungkin. Lalu kamu menyimpannya di dalam hati, walaupun sudah bertahun-tahun, even ketika kamu mengingat kejadiannya, itu masih berasa banget dalam hatimu. Ini sangat berpengaruh pada rezekimu. Coba perhatikan baik-baik perjalanan hidup. Kenapa saya katakan mempengaruhi rezekimu? Gini, orang yang memiliki luka batin itu akan cenderung sering merasakan hal-hal negatif, kesedihan. Nah, kesedihan tersebut berakibat atau energinya negatif. Sementara kamu ingin rezekimu baik, itu rezeki yang kamu tarik atau yang kamu inginkan sudahlah pasti positif. Bagaimana mungkin hal positif dengan negatif ini bisa ketemu? Justru kalau ketemu ada gesekan nanti. Ketika terjadi gesekan, konslet. Logikanya begitu ya, analoginya seperti itu. Nah, orang sedih itu energinya negatif. Orang happy itu energinya positif. Kalau energi negatif menarik yang positif, itu kesulitan dan hampir mendekati tidak mungkin. Tapi kalau energinya happy, energinya syukur, energinya bahagia, maka otomatis dia akan lebih mudah untuk menarik rezeki atau keajaiban-keajaiban yang lainnya. Logika sederhananya di situ, teman-teman. Jadi memang kita diharuskan untuk menjaga energi atau vibrasi kita dalam kondisi yang positif. Nah, jadi luka batin kan tadi saya jelaskan bahwa energinya adalah negatif. Jadi perlu itu untuk diatasi. Jadi mulai sekarang coba cek dalam dirimu, coba cek dalam hatimu, kira-kira luka batin apa yang menghantui kamu atau mengisi perasaanmu setiap hari. Kalau kamu sudah tahu, itu wajib diatasi. Ya, wajib diatasi, wajib didamaikan. Nah, luka batin itu kan ada dalam diri kita, dalam perasaan kita. Berarti ada sesuatu yang bertolak belakang di dalam perasaan kita. Dan tidak damai. Ada konflik terus yang berkecamuk dalam hati. Jadi perlu untuk diatasi. Cara mengatasinya adalah ya dengan berdamai dengan diri sendiri. Cara yang paling efisien seperti itu. Lalu masih timbul pertanyaan lagi, bagaimana caranya berdamai dengan diri sendiri? Sementara ada beberapa tipe orang yang tidak bisa mengatasinya sendiri. Ya, solusi yang paling efisien sampai detik ini hemat saya adalah hipnoterapi. Ya, hipnoterapi, karena luka batin itu ada di dalam bawah sadar. Nah, ngomong-ngomong tentang bawah sadar, solusinya hanya terapi. Ketika menemukan feel yang positif saat terapi, berarti kamu secara bertahap ya, kamu bisa atau luka batinmu sudah mulai terkikis perlahan. Jadi intinya yang pertama adalah luka batin itu harus diatasi. Yang kedua juga bagaimana menciptakan energi vibrasi yang positif. Secara spiritual kita tahu semuanya, kita sadar bahwa rezeki itu datangnya dari Allah dan Allah yang memberikan. Tetapi cenderung kita menjauhi Allah. Jadi sebab yang kedua selain luka batin adalah karena kita jauh dari Allah, ya, jauh dari Allah. Nah, tadi kan saya hubungkan atau saya jelaskan tentang energi yang positif akan menarik yang positif. Coba kamu pikirkan, coba kamu rasakan baik-baik. Masuk akal nggak apa yang saya sampaikan bahwa ketika orang mengingat Allah dengan cara beribadah, dengan cara bersyukur, dengan cara macam-macam. Intinya adalah bagaimana caranya agar kita bisa dekat ke Allah. Nah, ketika kita mengingat Allah, menyebut nama Allah dalam hati, kemudian merasakan kebesaran Allah, kira-kira menenangkan tidak bagi perasaanmu? Ini saya bertanya ke kamu. Kalau sudah bisa kamu rasakan, jawab di kolom komen. Dan saya yakin 100% akan mengatakan, ya, lebih tenang. Logika sederhananya di situ. Orang tenang berarti energinya positif. Fix ya di sini ya. Karena kita cenderung melupakan Allah, menjauhi Allah, dan mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang tidak semestinya. Benar, para kiai mengatakan, ingat Allah. Tiap kali kamu datang ke kiai, itu kan sebenarnya kiainya juga akan menjawab, ustadznya juga akan menjawab. Sholatlah, dekati Allah. Semuanya akan dimudahkan oleh Allah. Saya sepakat, sangat-sangat sepakat. Karena kalau ingin tenang, ingat Allah. Di waktu-waktu tertentu untuk pembelajaran ya. Untuk pemula mungkin perlu belajar di waktu-waktu yang menenangkan, waktunya yang menenangkan. Kalau kamu tenang, ingat Allah. Setelah ingat Allah, lebih sempurna energinya akan positif. Sesedih-sedihnya kamu, kalau kamu intens dalam mengingat Allah dengan cara berzikir mungkin,
dengan cara tafakur mungkin, dengan cara ibadah yang lainnya, sholat dan lain-lain. Coba perhatikan baik-baik. Ada feel yang berubah, meningkat. Feel-nya berubah sekali lagi. Berubah menjadi perasaan yang tenang, let go. Allah, ampuni saya ya Allah. Allah, selama ini saya jauh dari Engkau ya Allah. Allah, padahal saya tahu ya Allah bahwa Engkau lah Maha Penolong ya Allah. Allah, coba kamu gunakan perasaanmu. Memang terkesan kita akan terenyuh, tetapi energinya sangat-sangat luar biasa. Tiap hari coba kamu rubah cara berpikirmu yang tadinya sibuk akan hal-hal dunia. Justru ketika engkau mengingat Allah dengan perasaan yang khusyuk, dunia akan datang, dunia akan ngikut. Itu yang kedua, disebabkan jauh dari Allah. Kemudian yang ketiga, ini agak panjang ini ya. Yang ketiga, buat teman-teman yang ngerasa selama ini sudah bisnis tapi uang seakan-akan habis begitu saja, ada aja jalannya untuk keluar itu uang, atau malah berdampak kepada anak nakal tiba-tiba ya, berdampak juga pada lingkungan sekitar, pada pasanganmu. Itu sebabnya apa sih sebenarnya? Walaupun sudah punya bisnis, padahal bisnis juga jalan sebenarnya. Kan ada kan, kalau kamu sesuai dengan apa yang saya katakan, kamu akan iya juga sih gitu. Nah, itu disebabkan apa sebenarnya? Coba perhatikan sumber keuangan. Ini mohon maaf, saya harus jelaskan ini walaupun agak sedikit menampar kamu ya. Ya mungkin ada beberapa orang yang belum merasakannya, akan mengatakan bohong Bagus Baraja itu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan terus Allah berikan kebahagiaan. Saya mendoakan seperti itu. Tapi saya mau bicara pada kamu yang hari ini punya pertanyaan yang sama seperti yang saya sampaikan tadi. Sumber keuangan yang saya maksud adalah sumber keuangan yang kamu pakai untuk berbisnis. Terus keuangan yang kamu dapat dari mana? Biasanya disebabkan riba. Uang yang kita kelola untuk berbisnis adalah uang dari hasil riba atau dari riba. Bisa uang bank, uang dari bank, bisa uang dari pinjam tetapi tidak punya niatan baik untuk membayar. Kenapa kok riba ini begitu mengancam? Sebenarnya saya banyak ketemu orang yang kasusnya sama dan penyebabnya ini juga. Bayangkan, dia punya pendapatan, punya income dalam bisnisnya itu tidak sedikit, tetapi kenapa hutang yang tadinya ingin dilunaskan malah nambah dan bahkan merembet pada hal-hal lainnya. Ya, hal-hal yang saya maksud adalah kerugian-kerugiannya. Nanti kalaupun punya uang, ada aja keperluannya yang membawa dampak akhirnya nggak punya simpenan. Secara logika pendapatan banyak, otomatis semuanya bisa teratasi dong. Ya, semua bisa teratasi. Tetapi kadang-kadang malah minus. Ada sesuatu yang harus diperbaiki, teman-teman. Perbaiki sumber keuanganmu. Kalau memang hari ini sudah kadung nyemplung di dalam riba, setidaknya timbulkan atau munculkan niat untuk menyelesaikannya. Selesaikan itu semuanya. Kalaupun harus riset dari nol, kenapa tidak? Wong kita melakukan yang diperintahkan Allah. Sementara riba itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Sangat dilarang. Kita cek deh ya, teman-teman. Mohon maaf, jangan tersinggung. Kamu cek dan tidak perlu kamu berbohong juga. Toh sekarang kita tidak langsung berhadapan. Kamu tanyakan pada dirimu sendiri, lalu merenunglah. Apakah benar yang namanya uang riba itu mampu membuatmu bahagia? Mampu membawa kamu pada keberlimpahan kekayaan? Atau malah sebaliknya? Kadang-kadang kamu punya uang 1 miliar lah katakan sekarang, tapi hutangnya lebih daripada itu. Mestinya hasil dari bisnis itu bisa menutupi. Kenapa? Ya karena riba itu. Dan kenapa kok belum selesai? Ya karena memang nggak ada niatan untuk menyelesaikannya. Bahkan ekstrimnya masih banyak orang yang nyaman di sini dan masih memiliki prinsip tidak ada pengusaha yang tidak punya hutang gitu. Tidak ada pengusaha yang tidak hutang ke bank. Nggak ada katanya. Menurut saya banyak berbisnis tanpa melibatkan uang riba. Kenapa saya katakan banyak?
Karena saya berhadapan dengan banyaknya peserta. Karena saya berhadapan dengan mereka. Dan ketika mereka sadar, mereka berani untuk riset, kemudian mereka mulai lagi dari awal. Alhasil lebih mengejutkan, lebih surprise dari Allah. Ini sebenarnya urusan berani atau tidak. Mental kita takut untuk melepas dari riba. Mental kita takut dan khawatir bisnis nggak jalan. Justru sebaliknya, kamu harus khawatir ketika kamu bisnis menggunakan uang riba. Kamu khawatir nggak jalan. Dan mestinya sebaliknya, ketika kamu benar-benar menggunakan sumber keuangan yang baik, kamu harus yakin bahwa bisnismu akan jalan. Bisnismu akan jalan. Banyak kok contohnya. Orang yang menjaga sumber rezekinya, walaupun pas-pasan, tapi berkecukupan. Dan itu banyak banget. Yang saya ceritakan seperti ini adalah pengalaman peserta. Baik mereka dari punya masalah, ikut kelas, lalu selesai masalahnya, lalu berani untuk memulai tanpa riba dan terselamatkan. Kesimpulannya, jaga 3 hal dan mengakulah ke Allah. Yang pertama, perbaiki luka batin. Perbaiki perasaanmu. Jaga perasaanmu selalu dalam kebahagiaan. Yang kedua, dekati Allah dengan cara terus mengingat Allah dan melakukan apa yang sudah diperintahkannya. Yang ketiga, perhatikan sumber keuanganmu, yaitu keuangan yang kamu gunakan untuk berbisnis atau keuangan yang kamu pakai apapun itu bentuknya, yang sumbernya dari riba. Perhatikan baik-baik dan perbaiki itu. Insya Allah hidupmu akan berubah. Ini saya tidak hanya bicara teori. Banyak banget peserta yang mengalaminya, dan termasuk saya. Semoga bermanfaat. Insya Allah Allah akan selesaikan semua permasalahanmu kalau kamu atasi 3 hal ini. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Al-Dhaifilullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.